Publik. Terima kasih Pak Hadir, Ketua IP Nongsa Pak Maulidin, Ketua PMB Nongsa Pak Anwar Rashid, dan yang saya hormati seluruh Ketua BMGG Nongsa Bapak Zamal Harir, dan tokoh masyarakat Pak Karim dan Pak Rifan yang saya hormati. Saya yakin bukan saya yang ditunggu, tapi penandatanganan yang ditunggu supaya cepat cair, cepat selesai, cepat pulang, cepat menyambut tarawih bersama. Ya. Nanti saya dikasih waktu 5 menit, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya hari ini bisa bertemu kembali karena kemarin juga beberapa tahun yang lalu juga di sini, dan alhamdulillah kembali lagi di sini, tapi dengan suasana yang berbeda karena pakaiannya sudah seragam semuanya, dan alhamdulillah sesuai janji di semuanya ditepati. Ya, mudah-mudahan ibu memakainya dan bapak memakainya bahagia, kami yang memberi pun turut bahagia melihat semuanya karena warnanya cantik, ada biru dan hijau. Ya, mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini selalu diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jangan khawatir Pak, tadi baca pantun kata Bapak pasti Ibu kasih door prize. Pantun terakhir itu bagus banget tuh. Insya Allah saya kasih Pak door prize-nya. Keren banget pantun terakhir ya. Mudah-mudahan cita-cita saya jadi apapun ibu-ibu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Takdir itu sudah ditentukan ya, tapi bagaimana kita menggapai takdir itu menjadi bisa kita wujudkan, tapi dengan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan, insya Allah takdir yang memang semula seperti itu tidak akan berubah ya Bapak Ibu. Saya yakin dan percayalah dengan all out-nya Pak Haji Muhammad Rudi dan tim-timnya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat khususnya guru-guru ini, alangkah kita dukung bersama-sama seluruh program-program yang diberikan oleh pemerintah Kota Batam. Nah, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia karena bagaimanapun triwulan per triwulan itu diberikan insentif, dan itu namanya rezeki, tidak akan pernah tertukar, dan alhamdulillah tahun ini dinaikkan walaupun tidak banyak ya, tapi syukur itu yang patut kita selalu kita bersyukur, karena syukur itu akan memberikan rezeki dari sisi-sisi yang kita tidak duga ya. Contoh sekarang ini ya Bapak Ibu, pas momen pada bulan Ramadan kita diberikan insentif untuk kita gunakan, kan siapa menyangka kalaulah guru ngajinya istrinya guru ngaji, suaminya imam masjid, wow double dapatnya ya. Dan ini mencukupi untuk kita merayakan nanti di hari kemenangan di bulan Syawal nanti ya. Mudah-mudahan ini penuh keberkahan untuk kita semuanya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebenarnya safari Ramadan saya itu di pagi hari untuk Provinsi Kepri, tapi kalau malam saya safari Ramadan Kota ya. Jadi kegiatan kami penuh. Tadi saya telepon Pak Wali, tadi beliau mau hadir tapi ada beberapa hal dari Pak Sekda bilang memang tidak bisa hadir karena ada tamu yang tidak terduga untuk beliau temui. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, mungkin kami dari pemerintah provinsi tidak bisa memberikan sesignifikan ini untuk 7 kabupaten kota, tapi yakin dan percayalah, mungkin zaman-zaman dahulu ada insentif yang diberikan dari provinsi ke Riau, tapi untuk saat ini saya rasa ada tapi tidak terlalu banyak ya, karena yang kami berikan itu bukan hanya di Kota Batam tetapi 7 kabupaten kota yang harus diperhatikan. Tapi berbahagialah Bapak Ibu yang tinggal di Batam, karena di Batam ini sangat-sangat memperhatikan kesejahteraan yang untuk guru-guru ngaji, untuk imam-imam masjid, dan juga para mubalik yang ada di Kota Batam. Karena dari 7 kabupaten kota Bapak Ibu, Kota Batamlah yang sangat luar biasa. Ini perlu kita syukuri dan perlu kita hargai dari semua yang diberikan oleh pemerintah untuk kita di Kota Batam. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, yang kedua, ini bagi ibu atau bapak-bapak mungkin para mubalik ini ada ibu-ibunya ada kuliner yang mungkin ada UKM yang rumahan. Saya menyarankan sekarang Kemenak ada program sertifikasi halal ya, gratis ya. Selama sampai hari Minggu ini akan dibuka untuk sertifikat halal bagi yang mau apply atau mau mendapatkan secara gratis ya, tinggal hanya KTP saja ya, karena mendapatkan sertifikat halal ini tidaklah mudah, itu harus bayar biasanya. Tapi kuota Provinsi Riau dari Kemenak kita diberikan sebanyak 8.000 orang, 8.000 pelaku UMKM
Jadi bagi ibu yang punya hasil dari olahan rumahan, segeralah untuk daftar di Expo Kemenang di sebelah samping asrama haji. Nah, itu lagi dibuka sampai hari Minggu, dan hanya membawa KTP saja, fotokopi. Nanti akan disosialisasikan dan didamping bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal. Karena ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa saya selalu sosialisasikan ini? Karena mencari 8.000 UMKM itu tidaklah mudah. Yang kedua, nanti di tahun 2024 tanggal 17 Oktober seluruh produk makanan harus ada sertifikat halal. Kalau tidak akan disanksi di 2024 nanti. Nah, mumpung sekarang ada kesempatan dan ada momen, bersama-samalah kita untuk mengambil sertifikat halal itu. Walaupun mungkin kata ibu, waduh produk saya ini hanya rumahan atau kecil, ambil aja. Karena kita tidak tahu nanti 1 tahun lagi, 2 tahun lagi menjadi besar, kita sudah tidak repot lagi untuk mencari sertifikat halal itu. Walaupun keripik-keripik, walaupun makanan nasi uduk itu harus ada. Yang namanya inilah program dari Kemenang. Jadi Bapak Ibu, sekarang dibuka dari pagi sampai malam kalau tidak salah expo-nya itu ya. Jadi marilah kita bersama-sama di Kemenang Expo di sana. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada seluruh guru-guru TPA yang sangat luar biasa, terutamanya ibu-ibu. Saya sebenarnya membuat program untuk guru-guru khusus TPA, tapi saya tidak tahu guru-guru TPK ini maunya apa, saya tidak paham. Karena saya tahu mereka hanya mengajar ngaji anak-anak yang ada di sekitar situ ya. Kalau memang ada masukan, rekomendasi dari guru-guru TPA untuk dibuatkan pelatihan apa, insya Allah saya akan buatkan untuk tahun ini. Tapi saya tidak bisa seenaknya saya, karena kepentingan dan kebutuhan ibu pula yang tahu, bukan saya yang tahu ya. Mungkin tentang bagaimana pelatihan berkualitasnya untuk mengajar anak atau bagaimana itu di bulan tahun. Jadi mudah-mudahan dari Ketua BMKG nanti bisa memberikan rekomendasi pelatihan apa yang sesuai untuk guru-guru TPK atau guru-guru ngaji di lingkungan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, apresiasi saya kepada pemerintah Kota Batam, khususnya Pak Wali Kota, sangat luar biasa. Ini kolaborasi yang sangat luar biasa kepada BP Batam dan pemerintah Kota Batam. Kenapa? Semua kita lihat dan kita rasakan infrastruktur yang sangat luar biasa. Tetapi balik lagi, kalau infrastruktur sudah disiapkan, semua sudah disiapkan, SDM itu harus kita siapkan juga. Jangan kita menjadi penonton kita di rumah sendiri. Jadi mulai sekarang cari apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita lakukan supaya kita ikut serta peran dalam pengembangan daerah Batam ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Itu yang paling penting. Jangan hanya kita lingkungan kita saja, tapi mari berpikir, berinovasi, kreativitas kita all outkan untuk membantu dan ada peran dalam pengembangan di daerah kita. Itu yang paling utama. Yang kedua, Bapak Ibu dan saya hormati dan saya banggakan, menunggu bulan Ramadan. Kalau saya sarankan untuk sekarang ini, khususnya kami perempuan ya, terutama ibu-ibu, untuk sekarang ini kita puasa media sosial saja kan, ya. Bisa nggak Bu puasa media sosial? Bisa nggak Bu? Ya, karena saya sudah 1 tahun puasa media sosial. Apa yang saya rasakan? Lapang, nyaman, enak ya. Dan saya tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Saya tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik ya. Karena saya menghadap, bisa melakukan yang terbaik lagi. Satu bulan ini kita puasa media sosial, ibu akan rasakan betapa bahagianya hidup ini ternyata ya. Karena kalau contoh kecil aja, kalau kita bermain media sosial di WA group aja, kalau ada yang keluar pasti kita akan bingung, ada apa ya, kenapa ya, masalah apa ya, tersinggung apa ya. Jadi pikirannya dibuka kacau. Nah, tanpa media sosial kan kita tidak tahu dia keluar apa enggak ya. Nah, pas ketemu silaturahmi kan kita saling menyapa, karena kita tidak tahu apa yang terjadi ya, seperti itu. Jadi untuk menggantikan itu semua, marilah kita bulan penuh keberkahan ini kita perbanyak membaca Al-Quran. Ya, itu penuh keberkahan kalau saya bilang ya, karena ini puasa yang ke-6 ya, puasa ke-6 berarti juz yang ke-6 surat Al-Maidah kita baca. Mudah-mudahan dengan kita memahami, dengan kita
mendalami Al-Quran, insya Allah hati kita akan tenang, jiwa kita akan tenang, dan insya Allah di bulan Syawal nanti jiwa kita dan hati kita bersih seperti bayi yang baru lahir. Itu harapan kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, pesta demokrasi sudah mau dekat. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa nanti akan berubah semua pemimpin di provinsi maupun Kota Batam. Kita doakan saja provinsi ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin hebat ke depannya, dan Batamnya akan menjadi akan melahirkan juga pemimpin yang hebat ya. Yang penting ada usaha di sana, kita tidak saling menjatuhkan, tidak saling memfitnah, sesuai koridor yang kita jalani, sesuai aturan kita jalani bersama-sama. Insya Allah Ibu, kalau kita jalan dengan sesuai aturan yang kita lakukan, insya Allah akan mendapat pemimpin yang hebat ke depannya ya. Tanpa harus menjatuhkan orang untuk menaikkan diri sendiri, itu tidak fair namanya ya. Sesuai aja lah, sesuai keinginan kita. Saya yakin keikhlasan hati akan membentuk kita semuanya. Kalau kita ikhlas ingin all out untuk membangun Provinsi Kepri, membangun Batam ini menjadi lebih baik, insya Allah akan lahir pemimpin yang baik. Tapi kalau ada pemimpin yang tidak mau membangun atau meneruskan, saya rasa nanti akan susah menjadi pemimpin seperti yang kita harapkan. Jadi kerjasama semuanya, sama-sama kita dalam memilih pemimpin yang baik, itu paling penting untuk masyarakat provinsi maupun Kota Batam. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangannya. Mungkin ini tidak seberapa yang diberikan oleh pemerintah Kota Batam, tapi yakin dan percayalah segala yang dilakukan pemerintah Kota Batam, khususnya Pak Wali Kota, selalu memikirkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Batam ya. Kita doakan Pak Wali itu sehat selalu, cita-cita beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya Bapak Ibu, kalau ada nama saya Marlin Agustina dan foto saya, coblos sajalah ya. Nggak tahu mau jadi apa nanti akhirnya ya. Begitu juga Pak Wali Kota. Nah, kalau ada nama Pak Wali Kota dan juga fotonya, coblos sajalah. Karena kalau kita mengatakan, melafazkan saya mau jadi ini, saya mau jadi itu, ada yang tersakiti, ada yang terluka. Jadi membuat diri kita itu menyakiti orang lain. Mending kita bersebut aja, kalau ada foto saya, kalau ada nama saya Ibu Marlin Agustina, coblos saja lah. Nah, berarti kan tidak melukai orang, karena kita tidak tahu, kita tidak menyebut ya. Nah, jangan pernah kita, oh saya mau jadi ini, nanti orang yang jadi ini merasa, begini kan kasihan, membuat orang tersinggung dan terluka. Itu dosa besar. Kita harus meminta maaf pada orang. Ya, jadi sekarang ini saya membenah diri saya memanage emosi saya menguatkan mental saya. Bapak Ibu, kuat mental itu ada 4 indikatornya. Yang pertama, kita harus percaya diri. Yang kedua, kita harus tangguh. Yang ketiga, kita harus disiplin. Yang keempat, ini yang paling penting, kita harus mengenal diri kita. Kalau kita sudah mengenal diri kita, emosi kita, karakter kita, maunya kita, semuanya akan berjalan lancar. Insya Allah Batamnya akan aman dan selamanya ya. Jadi Bapak Ibu, ini saudara saya ada pantun. Pak, nanti saya kasih door prize khusus Bapak ya. Wakil Gubernur. Tapi asisten saya mana ya? Jadi Bapak Ibu, pantunnya begini, pantun ini selalu saya sampaikan karena ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari saya dan Pak Haji Muhammad Rudi, yang sedalam-dalamnya dari hati yang paling dalam dari kami berdua. Kenapa? Selama menjabat wali kota dan wakil gubernur, didukung oleh masyarakat Kota Batam maupun provinsi yang mendukung kami sehingga kami bisa seperti ini. Hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah mendoakan saya dan Pak Rudi dan mendukung kami berdua ya. Pantunnya begini. Lupa pula saya. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas saya dan Pak Budi boleh bayar, hutang budi kami bawa mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ibu Wakil Gubernur Kepulauan Riau, di sela-sela kesibukan beliau
dapat hadir di tengah-tengah para ustadz-ustadzah, asatid wal asatidah. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan senantiasa beliau dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau menyalin dengan sempurna, suratnya bersih, halamannya terang. Kalau pemimpin dengan bijaksana, rakyatnya kasih, Tuhan pun sayang. Banyaklah orang membeli kain-kain perekat elok raginya. Terima kasih kami ucapkan kepada pemimpin elok, pemimpin umat elok budinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saatnya sebentar lagi kita sama-sama akan menyaksikan penyerahan secara simbolis insentif periode Januari sampai dengan Maret 2000